Nah, kita lihat lebih dalam lagi tentang short term scheduling. Sekarang kita akan lihat kriteria apa saja yang digunakan di model penjadwalan short term scheduling. Ada 4 macam kriteria yang akan digunakan dalam menentukan penjadwalan tersebut. Ada yang dilihat dari sisi user oriented, kemudian system oriented, kemudian performance related, not performance related. Yang dua hal pertama ini dari sudut pandang user dan dari sudut pandang sistem. Kalau dari sudut pandang user ya kita sebagai pengguna komputer, maka melihat penjadwalan itu seperti apa. Apakah cepat atau lambat, ya, bagus atau tidak, itu dari sisi user. Tapi kalau dari sisi sistem, maka jadwalan itu akan dilihat dari efektivitas penggunaan prosesor. Dari sistem melihatnya gitu. Nah, ini agak bisa jadi sedikit berlawanan ya. Misalnya, kalau user tidak senang kalau persentase CPU-nya tinggi, misalnya 90% atau 80% atau bahkan 100. Kenapa? Karena kalau kita buka aplikasi baru, itu tidak segera direspon oleh komputer. Kita harus nunggu. Nah, jadi tidak bagus menurut user ya. Tapi kalau dari sisi sistem, CPU, persentase CPU yang tinggi itu bagus. Artinya apa? Jadi resource-nya digunakan secara maksimal. Jadi bisa jadi ada sedikit perbedaan persepsi di situ ya. Kemudian parameter yang lain bisa jadi performance. Kalau performance itu ada parameter yang terukur atau kuantitatif, ada angka-angkanya. Kalau yang kebalikannya adalah not performance, itu pengukuran yang secara kualitatif. Nah, nanti akan kita coba lihat lebih detail. Nah, kombinasi dari 4 macam ini ya bisa user oriented performance related, user oriented not performance, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama, dari sisi user yang performance related atau yang terukur. Parameternya adalah turnaround time. Turnaround time ini adalah seberapa lama proses masuk sampai keluar. Jadi total waktu, termasuk kalau di situ ada waktu nunggu, ya itu dihitung juga. Analoginya kalau mahasiswa ya sejak dia terdaftar sebagai mahasiswa hingga nanti dia diwisuda. Itu istilahnya turnaround time. Nah, di dalamnya mungkin ada yang ngambil cuti semester, atau mungkin ada yang nambah semester karena banyak ngulang, ya itu disebut dengan turnaround time. Idealnya adalah tepat waktu 4 tahun, itu yang normal. Ya. Yang tidak normal ada 2 macam, tidak normal positif dan tidak normal negatif. Kalau tidak normal positif, artinya dia lebih cepat dari 4 tahun, 3,5 tahun misalnya. Kalau yang tidak normal negatif, dia lebih dari 4 tahun. Bisa 4,5, bisa 5, bahkan biasanya ada yang sampai 7. Ya. Jadi itu turnaround time. Kemudian dari sisi user, yang penting juga adalah respon time. Respon time adalah sejak ada request sampai ada jawaban. Nah, respon time ini bagi user biasanya yang sangat penting. Kita kalau klik suatu aplikasi biasanya langsung, pinginnya langsung jalan gitu ya, nggak pakai nunggu. Ini biasanya yang sangat sensitif bagi user. Kalau responnya lambat itu sudah kita sebut biasanya kurang bagus. Oke, kemudian deadline. Nah, deadline ini juga parameter dari si user orang. Nah, kalau ini kita sudah sering gunakan ya. Siap tugas, kuis, ya, atau bahkan forum itu juga ada deadline-nya. Batas akhir. Oke, itu parameter yang terukur kuantitatif ya dari sisi user.
Kemudian kalau yang kualitatif, ini ada yang disebut dengan predictability, seberapa tepat, seberapa bagus, seberapa stabil. Nah, itu biasanya tidak langsung datanya dalam bentuk angka ya. Kuesioner biasanya itu sebenarnya bukan angka tapi diubah menjadi angka, diangkakan supaya bisa dianalisis. Ini pada akhirnya juga bisa nanti diubah menjadi angka. Kemudian dari sisi sistem sekarang. Dari sisi sistem, parameter yang terukur itu misalnya adalah throughput. Berapa banyak proses yang selesai per satuan waktu. Yang throughput kalau di mata kuliah jaringan komputer ini sangat populer ya. Kalau jaringan komputer, throughput itu apa? Sudah ngambil kan sekarang? Iya, sudah Pak. Sudah ya, apa throughput itu kalau di jaringan komputer? Kalau di sistem operasi kan seberapa banyak jumlah proses yang bisa selesai per satuan waktu. Nah, kalau di jaringan komputer apa? Pasti ini sudah dikenalkan di awal-awal pertemuan ya. Kalau jaringan biasanya hitungannya adalah paket data ya, atau satuannya throughput itu apa? BPS atau MBPS ya. Nah, satuan datanya seberapa banyak data yang bisa dikeluarkan, dihasilkan per satuan waktu. Bit per second, byte per second, atau megabit per second ya. Itu kalau di jaringan. Kalau di sistem operasi satuannya jumlah prosesnya berapa banyak. Kemudian utilisasi prosesor. Nah, berapa persen CPU digunakan. Makin tinggi, makin bagus dari sisi sistem. Ya. CPU-nya dimanfaatkan dengan baik. Kemudian kalau parameter yang non-performance dari sisi sistem, ini ada fairness, ya. Seberapa adil setiap proses mendapatkan layanan. Kemudian seberapa tepat OS memberikan layanan sesuai dengan prioritasnya. Kemudian seberapa tepat resource digunakan. Ini parameter yang non-performance. Oke ya, jadi itu kira-kira kriteria yang nantinya akan digunakan dalam menilai suatu penjadwalan. Baik, kita lanjutkan dulu dengan penjadwalan berdasarkan prioritas. Nah, biasanya di dalam komputer yang terjadi adalah setiap proses itu punya prioritas. Nah, kita bisa melihat prioritas yang ada di komputer ya. Misalnya, coba kita lihat ini daftar proses yang ada di laptop saya di Task Manager ya. Kita bisa lihat, mudah-mudahan kebaca ya tulisannya. Nah, di setiap proses itu kita bisa lihat ya data dari proses itu. Misalnya ini Chrome ya. Nah, ini kelihatan nggak ini tulisannya? Kalau enggak, kita coba pakai map. Terlihat Pak, Kecil tulisannya ya. Pak. Kelihatan Pak. Terlihat Pak, terlihat Pak. Nah, ini mudah-mudahan lebih besar. Kelihatan? Misalnya Chrome ya. Ini statusnya lagi running. Kalau kita lihat nih ya, klik kanan. Nah, di sini ada set priority. Nah, di
operating system Windows yang saya pakai, dia menyediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam tingkatan prioritas. Ada real time, high, above normal, normal, below normal, dan low. Ternyata Chrome ini di settingnya, ini default ya, belum diapa-apakan. Ini low oleh OS-nya, oleh OS Windows ini ya. Biasanya proses baru itu diberi prioritas normal. Nah, ternyata Chrome ini desainnya low ya. Coba kita lihat proses yang lain, misalnya Excel ya, ini Excel. Excel prioritasnya normal ya, ini normal. PowerPoint kita bisa cek. Nah, normal ya, sama. Terus apa lagi? Nih, baterai limiter misalnya. Wah, ini udah saya ubah nih kalau nggak salah ya. Ini baterai limiter ini adalah warning untuk kalau baterai penuh atau mau habis ya, aplikasi tambahan. Ini udah saya set. Biasanya kalau proses baru itu normal, nah ini udah saya ganti jadi high. Ya, harapannya kalau dia memang harus running dengan prioritas high, maka operating system akan segera mendahulukan ini ya, si aplikasi ini. Jadi kalian bisa mengubah. Kalau sesaat mengubahnya bisa langsung di sini ya, di set ke apa, dipindah apa normal misalnya ya. Nah, ini ada pertanyaan apakah diubah apa tidak gitu ya. Itu nanti kalau sudah restart, nah ini kembali lagi dia ke semula, tidak permanen. Nah, untuk mengubah permanen, nah bisa googling ya caranya, ada di situ. Oke, itu seputar prioritas ya. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Jadi, di operating system, di komputer yang sekarang ini kebanyakan setiap proses itu punya prioritas masing-masing. Dan satu prioritas bukan hanya terdiri satu proses, satu prioritas adalah kelompok, ya, kelompok prioritas. Nah, kalau di sistem atau OS tersebut menggunakan model prioritas dalam mengatur proses mana yang dieksekusi, maka prioritas yang paling tinggi kalau dia butuh itu pasti akan dieksekusi. Kemudian di peringkat di bawahnya dan seterusnya. Nah, penomoran prioritas ini kita akan coba menggunakan model yang digunakan di Unix ya. Kalau Unix itu prioritas tertingginya nomornya 0, ini kebalikan dengan Windows. Kalau Windows, angka semakin besar, itu prioritasnya semakin tinggi. Nah, kenapa kita menggunakan nomor 0? Supaya lebih mudah saja nanti kalau dalam mengeksekusi atau mengerjakan soal gitu ya. Supaya, 0 itu paling tinggi. Kalau ada angka berarti semakin rendah. Itu aja alasannya ya. Tapi memang di kenyataannya seperti itu ya. Dua model OS ini berbeda cara memberikan penomoran prioritas. Nah, kita pakai model yang tertingginya 0. Nah, ini gambaran sistem yang menggunakan prioritas, di mana di antrian ready, ya, antrian ready sendiri itu terdapat beberapa antrian. Di sini misalnya RQ0 itu artinya antrian untuk proses prioritas 0, RQ1 untuk proses dengan prioritas 1 dan seterusnya. Jadi di antrian ready sendiri ini dibagi-bagi. Nanti ketika dispatcher, ini yang tugasnya milih proses, dia akan melihat di antrian RQ0, proses yang prioritas tertinggi ini ada yang antri nggak? Kalau ada, dia ambil. Jadi proses antrian di bawahnya, misalnya RQ1, ini nggak akan dipilih selama di RQ0 masih ada. Ya, model prioritas seperti itu. Nah, kemudian kalau di RQ0 tadi kan tidak hanya satu proses ya, itu banyak kan. Kalau banyak, gimana? Semuanya ready? Ya antri.
Terus yang dipilih yang mana? Nah, biasanya ini yang misalnya FIFO ya, di antrian ini misalnya yang datang duluan misalnya ya. Jadi bisa ada algoritma yang lain lagi selain prioritas yang bisa diterapkan di antrian ini. Oke, bisa ditangkap idenya?